Halo semua, selamat datang kembali di Rodarat. Selamat pagi juga untuk Indonesia. Kembali lagi di segmen kaum-kaum kami. Di sini kita akan sedikit mewawancara salah satu kawan kita yang juga merupakan seorang manajer di salah satu tempat ngopi di Bandung, yaitu namanya Kilogram. Dan mobilnya ini adalah Toyota Corona Wagon, keluaran entah berapa, nanti kita tanya aja. Dan mobil ini tidak dijadikan pajangan garasi, tapi dijadikan mobil daily. Oleh karena itu kita melihatnya ini sebagai sesuatu yang sangat menarik. Jadi kita akan sedikit berbincang-bincang dengan anjir, pulet bulu. Oke, jadi nanti kita akan sedikit berbincang-bincang dengan pemiliknya. Oke, jadi sekarang di sini saya sudah duduk lesehan cangkruk bersama owner dari mobil ini, yaitu Mas Bima. Halo. Sehat, Ber? Sehat ya. Oke, pertama-tama ini makhluk apa sih sebenarnya? Ini tuh makhluk dari zaman purba sih ya. Jadi gua korek dari salah satu lahan gambut di daerah Bogor. Oke. Jadi ini itu sebenarnya turunan sih dari kakek gua. Nah, dari kakek nurun ke gua langsung sebenarnya. Juga melalui anak-anak dulu, tapi langsung ke cucunya. Gitu. Kalau ngomongin sejarahnya sih, sebenarnya gua dari kecil sering ke rumah kakek gua kan di Bogor. Gua manggilnya Opa. Gua sering ke rumah Opa itu setahun sekali dulu, karena gua tuh tinggal di Medan. Dan ngeliat mobil ini dulu sering dipanasin tiap pagi, tapi mobilnya nggak pernah jalan. Tapi setiap hari dipanasin gitu. Saya ya gue cuma difoto aja, masuk dalam mobil difoto udah. Dari mulai kecil sampai gue kuliah baru gue bukan dapat sih, lebih ke gue bilang ke kakek gue, kayak gue yang ngurus deh gitu. Pak, Opa, Bima yang ngurus ya mobil ini gitu. Pas di Bogor tuh daripada ngejogrok gini mendingnya kayak, oh ya sudah, bawa aja. Dia ngomongnya cara ngomongnya gue rasa karena udah ini ya, umur, jadi atau dia emang lahir di keluarga yang gitu, jadi bahasanya tuh ya sudah, kamu bawa saja ke Bandung, nah gitu. Seperti itu lah dia ngomong. Oke. Nah, akhirnya gue tahu nih, setelah gue cari tahu ini mobil apa sih, mulai tuh, oh ini Toyota Corona, oh ini station wagon gitu. Dari mulai situ ya jadi langsung sayang aja. Sebelum gue minta ke kakek gue itu, gue sebenarnya suka banget ngelihat station wagon gitu. Dan gue suka kendaraan klasik karena waktu itu gue punya Vespa kan. Jadi pas banget dapat mobil ini kan. Langsung lah happy banget sih. Jadi dan taunya itu ini tuh jenis apa, nama mobilnya apa, karena gue bukan yang pecinta mobil banget gitu kan. Nggak kayak lu lah yang paham kan segala macam. Maksudnya ya kan, maksudnya gue tuh ya gitulah. Tapi gue suka dengan sejarahnya, suka dengan klasiknya. Gue selalu suka barang-barang yang langka aja, jadi senang aja punya sekian dari sekian banyak gitu. Gitu sih. Oke. Jadi ini bener-bener mobil keluarga yang tidak hanya ngangkut keluarga, tapi juga udah lama di keluarga ya? Ya betul. Makna keluarganya double gitu? Kuat banget malah. Jadi DNA dia nih kayaknya udah, ya itu,
udah keluarga gue gitu, keluarga besar. Saksi bisu gitu ya katakanlah. Ternyata bokap gue pacaran sama nyokap pakai ini gitu. Oke. Bokap gue dari Bogor ke Jakarta ke daerah Grogol pakai mobil ini. Terus kakek gue kerja pakai ini. Sebenarnya ini mobil kantor sebenarnya. Oh, jadi mobil dinas gitu, mobil dinas kakek. Waktu itu kakek gue kerja di perkebunan gitu. Dia salah satu peneliti di bidang tumbuh-tumbuhan, sayuran gitu. Jadi kerja di puncak Bogor. Jadi berangkat dari kota Bogornya di puncak setiap hari naik ini pulang pergi. Sampai akhirnya penelitian itu selesai, Belanda ngasih inilah gitu ceritanya. Oh, oke. Belanda menghibahkan ini ke kakek gua. Salah satu dari 5 mobil waktu itu, 5 mobil dinas yang ada di perusahaan itu. Dari 5 itu kakek gua salah satunya. Teman-temannya dapet tuh. Pas dapet itu, gua sebenarnya nanya juga ke om gua. Om ini yang 4 ini di mana rumahnya gitu, di Bogor. Terus akhirnya gua cari-cari. Ada yang katanya ngejogrok lah jadi bangke. Station juga sama Corona juga. Jadi memang ada banyak gitu, ada 5 di Bogor. Oke. Vicky. Oke, terus ini Bim mau nanya kan, ini mobil udah diapain aja sih? Soalnya kan kalau dilihat dari tampilan luar standar nih, tapi ya siapa tahu di dalam ada kejutan gitu ya kan? Oke. Jadi gini ya. Sebenarnya gue nggak suka yang modif ya. Gue nggak suka yang ngemodif mobil untuk jadi gimana. Cuma dalam artian modif itu kan di kepala gue pada saat itu kan ngebikin jadi ceper lah atau apa ya kayak lu gitu kan. Dibikin velgnya jadi velg racing atau apalah ya gue nggak ngerti lah. Apa GDM apa ya gue ya itu pengennya standar pada saat itu. Dan gue ngerasa kayak ini standar deh semua. Saking nggak taunya gue kan. Ya jadinya gue pengen mempertahankan semua yang dari kakek gue gitu. Karena gue ngerasa apa yang ada di dalam sini itu ada arti aja kakek gue tak kenapa bikin itu gitu. Kenapa setirnya jadi gitu, kenapa ini jadi itu, kenapa gitu-gitu sih. Kecuali ini sih AC ya. Mesinnya gue udah nggak pakai mesin bawahan. Karena gue pakai harian. Nah itu dia. Jadi ngemodifnya itu gini, lebih ke fungsional. Gue lebih kebutuhan gue. Gue butuh mobil ini untuk jalan setiap hari. Gimana caranya buat dia kuat nih? Gue panggilnya Opa John, ada nama Opa John. Asik. Jadi si Opa John ini gue setting sesuai kebutuhan gue pada situ. Gue harus kuliah kan, berangkat naik ini harian aja. Jadi akhirnya mesinnya gue ganti. Jadi mesin 7K waktu itu. 7K X Singapura. Waktu itu gue bikinnya itu belinya itu dari ada si Om siapa gue lupa namanya. Kayaknya Om Asep namanya. Kayaknya ya. Om Asep gitu di daerah Bawah Batu. Diganti aja mesinnya itu. Mesinnya karena gue butuh AC. Oke. Gitu karena di dalam ini bawaannya ternyata nggak ada AC kan. Adanya heater. Jadi semua tombol-tombol itu heater untuk pemanas doang dalam tuh sebenarnya. Makanya gue bingung tuh kakek gue gimana ya, nggak kepanasan apa gitu. Tapi mikirnya, di Bogor kali ya di puncak jadi nggak ngerasa panas. Dan mungkin karena ini mobil bukan buat Indonesia kali ya sebenarnya. Nggak tahu sih gue awal cerita sejarahnya si mobil ini peruntukannya buat apa kan ada yang gitu kan. Ada yang mobil khusus di Eropa, ada yang mobil khusus di mana gitu. Jadi memang dia nggak ada AC-nya atau memang nggak ada sistem itu dulu gitu. Tapi gue rasa tahun 71 kan pas udah ada kan mobil pakai AC kan? Harusnya sih ada, cuma kadang ada juga zaman dulu tuh AC-nya opsional. Oke. Jadi kalau zaman sekarang kan AC-nya udah termasuk. Zaman dulu itu kalau misalnya bisa mau milih dong berarti. Iya. Ngecentang dulu. Oh berarti kalau kita beli mau pakai AC atau enggak gitu ya? Iya. Kayak ini kayak rumah ya. Kayak kosan, nyari kosan. Kosannya mau tanpa AC atau iya. Ya inilah perkembangan teknologi. Berarti iya sih. Ya gitu sih, gue baru tahu sih. Nah itu aja. Jadi nggak bisa dibilang modif kali ya? Bisa dibilang modif nggak sih? Modifikasi nggak juga ya? Bisa dibilang sih. Soalnya kan ya. Mengubah yang awalnya anu jadi anu. Iya gitu. Betul. Nah jadi mesinnya gue ganti 7K gitu. Dudukannya kan beda tuh agak mirip sih katanya sih. Jadi ada jadi agak lumayan ngepas aja gitu.
Oke. Gitu sih. Modifannya itu doang sih, nggak sama sekali nggak ada aja, jadi kayak pure aja. Sama cat paling. Oh, oke. Tapi cat ini juga gua nyesel juga sih kenapa waktu itu, karena nggak ininya, bukan nggak peduli sih, lebih ke gue percaya sama saudara gua waktu itu. Di Bekasi waktu itu ngecat aja di sana, gue nggak tahu itu di oven atau enggak. Udah pas mau ngambil waktu ngangkut itu kan, diangkut kan mobil ini, si Opa John diangkut dari sana ke sini. Oke, jadi sekarang kita berpindah ke dalam ruangan karena di luar hujan. Akan tetapi kita tetap menjaga konsistensi dengan menayangkan ilustrasi mobilnya di belakang kita. Bagus ya. Yoi. Oh, lebih mirip ya. Mirip sih, ada spionnya. Ini ada mataharinya juga ya, ada burung-burung juga. Oke, jadi ini Bim, mungkin tolong dilanjutkan ceritanya. Cat Bekasi, mobilnya diangkut. Oh iya, cat Bekasi. Nah, pas di Bekasi itu sekitar sebulanan lah ya. Di bawah sebulan sih sebenarnya. Jadi kayak dicat gitu kan. Jadi gue kesana setelah jadi gue nggak kontrol. Oh. Nah, jadi aja bagus kan, baru selesai dicat ya bagus lah. Belum bumper dikro segala macam. Dibawa ke Bandung tuh. Gue pakai sekitar beberapa bulan, lama-lama mulai kelihatan karat. Jadi ternyata catnya itu kok kalau gue baru tahu sekarang juga sih, ketika gue kopel gitu dikit, kelihatan tuh cat aslinya. Jadi kayaknya nggak dibakar dulu gitu loh. Oh, oke. Jadi langsung bawaan lama, diam sama lama, siram. Pantesan harganya lumayan di bawah waktu itu. Ternyata nggak dibakar, dari oven, jadi cuma dipanasin doang. Oh, oke. Maksudnya panas alami ya, keringnya kering alami. Gitu sih ya, itu sih yang modif yang tadi kan bahas modif kan, modifikasi yang gue bikin kan. Cuma itu doang sih, saya ganti kaki-kaki, sayap-sayap. Oh, oke. Karena itu paling agak apa ya, safety lah, keselamatan kan. Kakek opa gue juga ngomong kayak gitu tuh. Ngomong kaki-kaki jangan lupa dicek. Oke. Gak ada. Terus ini Bim, ada kayak kesan gitu nggak sih selama pakai ini mobil? Kan ini mobil termasuk langka nih, wagon. Pastilah menarik perhatian orang-orang yang tahu-tahu menyapa atau patah leher gitu. Kesan ya? Banyak sih, gak banyak banget. Dari mulai yang lucu, yang mana nih banyak banget sih kan. Yang lucu nih, gue cerita yang lucu ya. Jangan cerita lucu lah. Cerita ini dulu aja, kenangan lah ya. Di mobil itu gue pertama, jadi gini, waktu kuliah itu gue ditawarin sama nyokap, sama ibu ditawarin, lo mau beli mobil yang proper nggak buat lo kuliah? Maksudnya proper tuh gini, kayak jangan mobil tua, mobil biasa zaman sekarang. Waktu itu pilihannya ada beberapa mobil lah, yang memudahkan gue tadi ya buat kuliah lah. Enggak gue mau ini aja. Gue ngomong gini, gue nggak akan mau nukerin mobil ini ke mobil itu, mobil yang baru. Walaupun nyokap, gue bilang gini lah, kasarnya gini. Walaupun ibu mau beliin aku BMW kasarnya gitu, atau Mercy atau apa gitu, nggak mau ganti, gue mau ini aja gitu. Pada saat itu masih muda kan, gue ngerasa ini tuh ya keren aja, pakai itu tuh mobil langka gitu, terus jarang ada, ya happy aja makanya gitu, kaca bening kan. Itu sih, itu cerita pertama. Kenangannya tuh gue dulu ngeband tuh pakai mobil itu, dari mulai gue ngeband sampai bandnya udah mulai dikenal pakai mobil itu gitu. Mobil itulah yang membawa barang-barang anak-anak, membawa peralatan cerita anak-anak gitu. Jadi semua ditaruh di mobil itu. Mobil itu juga yang membawa gue untuk cek sound pagi tuh, pakai mobil itu. Itu mobil gue apa dikunci ya? Bayangin lu. Hah?
itu bawa gitar, case gitar yang gede-gede itu, nggak pernah dikunci bro. Jadi mobil itu nggak ada central lock. Dan gua selalu nggak pernah bawa kunci itu. Jadi mobil dikunci nih, matiin, udah kuncinya ngegantung, kalau nggak ditaruh di dashboard mobil. Ada tuh kayak kotak kecil gitu, biasanya mobil ada tuh kotak kecil, taruh situ aja. Jadi gua ke atas ke kamar ya, ke kamar aja. Waktu itu kan ngekos kan, kunci mobil di bawah. Karena gua ngerasa ini siapa sih yang mau nyuri? Kalau nyuri pun dapat pasti. Kasarnya gitu, gua rasa sompralnya lah. Kalaupun mau nyuri pun bisa dapat langsung nemu mobil kayak gini tuh. Karena cuma dikit banget kan. Kalau mau nyuri mobil gitu kan gampang ketahuan kan. Gitu lah. Jadi gua percaya pede gitu kayak kayak lu bilang tadi, Ber, serius lu nggak kunci ditinggal? Iya bisa ditinggal. Jadi gua sering ditinggal guys itu kan. Itulah kesan-kesannya itu. Terus yang lucu-lucu itu gini sih, yang lucu-lucu itu ya bening aja kan, kaca kan tembus kan ya. Mobil tua yang lewat tuh tiba-tiba si jempol kayak gue coba balas gini, balas kelingking menang gue ya gitu lah, maksudnya ya sering diliatin itu sih, sering diliatin. Tapi kadang suka risih sih gue. Jadi cerita lucu gini, pernah sama istri gue waktu itu, kita lagi nggak berantem sih ya, kayak argumen aja, kayak ada satu hal yang kita bahas itu di mobil kan bening kan. Gue inget tuh di jalan Babakan Siliwangi tanjakan. Gue kan gini, nggak bisa tuh, harusnya gini kan lebih seru gini tau, gini kan gitu kan. Jadi kayak yang ya gerak-gerak itu di mobil tuh, kan sambil nyetir kan gini ngobrol-ngobrol kan, kita bahas, ada perdebat lah gitu tentang satu hal. Beres. Besoknya teman gue di kampus. Siapa? Bukan di kampus, waktu pernah nongkrong di mana, ketemu. Bim, gue kemarin ketemu lu, Bim. Oh, di mana, Bro? Di Babakan Siliwangi kata dia. Lo lagi joget-joget nyanyi-nyanyi, padahal gue lagi debat sama bini gue. Itu lucu sih. Jadi gue gini-gini kan kelihatan nih sama orang kan. Dari situ gue ngerasa gue gak akan aneh-aneh lagi di dalam mobil nih gitu. Jadi kayak yang orang tuh semua pasti ngeliat kan mobil itu. Terus temen gue ngeliat, terus ditandain aja, maksudnya mobil gue sering oh mobilnya siapa, oh di sini mah. Jadi ya tahun itu mobil gue lah gitu. Sampai dipakai buat syuting, sempat dipakai buat syuting waktu itu sama Nagib, syuting ada film, tapi nggak tahu jadi atau nggak filmnya. Jadi 6 bulan mobil itu dipakai untuk filmnya, adalah film tentang artis Bandung yang meninggal lah gitu ceritanya, tahun-tahun lama tahun dulu, jadi perlu mobil tua waktu itu. Pas pakai syuting tuh barengan sama anak Datsun, keren sih Datsunnya, gila sih Datsun gitu. Mobil lu tuh kayak Datsun kan dulu Corolla dulu. Corolla ya? Iya. Datsun itu siapa yang ada di kampus? Nggak ada. Corolla doang ya, Corolla itu ya. Nah, model kayak gitu semua tuh. Mobil gue tuh dipakai buat di inilah, dibentuk-bentuk sama art directornya gitu, kayak ambulan gitu kan. Terus gue pakai keranda, dalamnya pakai keranda, beneran kayak keranda besi gitu. Gue pede tapi keren aja ngerasa gue gitu. Terus nyokap gue, keluarga tuh kayak ngapain sih mau keranda gitu. Maksudnya jadi serem kan, mobilnya jadi serem gitu, udah tua, ditambah keranda, ditambah ada lampu ambulan, ada tanda palang gitu kan, palangnya gitu di kaca belakang kayak ambulan, saya ada tulisan ambulan. Gue pede aja ke kampus pakai itu bro, pasti keren, bawa ambulan kan keren ya, gue rasa keren aja tuh. Gak ada nih mobil kayak gini gitu. Itu sih kesan-kesannya banyak lah. Itu dari sekian banyak, itu gue pakai itu tahun 2011. 11 lah. Udah lama juga ya. Gue pakai itu berarti udah berapa? 9 tahun. Tapi sempat diam berapa tahun tuh? Setahun. Gitu. Sering itu bojoin, biasalah butuh bojoin. Lucu sih bojoin. Gua kalau cerita bojoin mah banyak cerita lah gue. Gua waktu itu pernah pakai ini pertama kali jauh ke Jakarta kan. Di Jakarta gue nonton Blur waktu itu, ada konser Blur di Jakarta. Gue sama adik gue waktu itu udah rencana kita mau naik travel.
Jadi acara itu hari Sabtu malam Minggu itu di Jakarta di Senayan. Gue Jumat malam tuh karena gue suka banget kan bandnya, jadi gue suka Blur sama Radiohead, jadi nggak sabar aja, deg-degan gitu, kayak mau ketemu pacar gitu, deg-degan aja. Gila-gila mau nonton gitu kan, nonton Blur. Adek gue nyotok, udahlah berangkat malam ini aja kita. Lah kan kita harus naik travel. Udah naik Opa aja kata gitu. Gila nggak berani gue nggak berani lah. Masa nggak berani? Ayo kata dia. Gue mikir, ya juga ya kenapa sekali. Berangkat lah tuh jam 11 malam bro ke Jakarta. Lucu juga tuh di tol. Gue kan biasa naik mobil baru, maksudnya mobil yang zaman modern kan. Di tol kan enak ngebalap truk kan. Nah ini kan Opa bro, kan. Udah pol nih, nggak bisa ngelewatin truk bro. Itu lucu banget. Baru gede, nggak kelewat nih. Sementara belakang udah ngebut aja kan, jalur kanan kan ngebut kan. Gue ambil jalur kiri. Gue mau ngomong ini, nggak bisa aja. Akhirnya gue 5 jam ke Jakarta bro lewat tol. Karena berhenti. Oh, oke. Takut panas, takut tren segala macam gitu aja. Itu sih guys kesan-kesannya nih. Banyak banget. Makanya pas kemarin mau jual juga mikir lagi sih gue. Tapi ya siapa aja lah yang mau jodoh sama Opa. Tapi gue rasa gue pelihara lah, gue sayang dulu. Oke. Berarti Anda ini termasuk segelintir orang-orang yang dailynya pakai wagon ya. Itu sebuah prestasi loh, Bim. Karena jarang banget. Biasanya orang kalau misalnya punya wagon ya udah dipakainya jarang banget. Atau karena disayang kali di koleksi ya. Iya. Tapi sampai Niki kan nganggo daily ku tenan, Cuk. Iya, itu ya, Bang. Itu seru sih. Iya. Itulah makanya baik cerita kan akhirnya. Karena ayah sama kakek waktu itu daily juga. Dari dulu gue punya mobil harian mereka, dan sampai gue juga mobil harian gue. Gak ada mobil lagi selain itu. Selain itu pakai motor Vespa motor gue. Jadi mau mobil tua, motor tua, mau dua-dua rusak. Nah itu baru PR tuh. Gitu sih. Iya. Terus ini Bim kalau boleh tahu rencana kedepannya mau diapain lagi nih Opa John? Rencana sih pengen itu sih paling gue pengen perbaikin daleman sih sebenarnya. Kalau manusia itu gue pengen perbaikin apa ya sebutannya? Kita anggap dia manusia lah. Apa ya? Dia tuh punya nyawa gitu. Gue perbaikin jiwanya gitu, kayak raganya tuh kayak kelistrikannya. Kalau kasarnya kan ada apa? Dalamnya tuh bersih gitu misalnya. Cantik gitu. Gue pengen bikin dia ganteng aja. Tua tapi ganteng. Opa aja kan udah tua. Karena udah kayak kakek menurut gue tuh. Makanya ayo kayak jalan kadang-kadang bolong gitu. Segala macam kadang-kadang gue ngerasa itu ya apa ya? Dia tuh ininya kakek gue lah, maksudnya ya kesayangan kakek gue kali, jadinya gue juga ngerasa itu dia mobil tua, terus kakek gue sayang gitu. Gue ngerasa adalah sedikit cintanya si kakek yang tertinggal di Opa gitu. Jadi gue ngerasa mobil itu selalu, mobil itu gampang ngambek banget. Kalau gue bikin salah dia pasti marah, bisa gitu, nggak tau ya, gue gak tau kenapa bisa gitu. Jadi kalau gue bisa sayang, dia bisa sayang baik sama gue. Kalau gue lagi kecapean atau malas ngurusin dia, ngambek aja. Apapun lah, mau itu remnya tiba-tiba yang harusnya nggak terjadi aja. Atau bisa gitu kali kan mobil tua kan? Ya lu juga ngalamin kali ya? Iya, pernah juga. Ngambek gitu kan mobil. Karena dia ngerasa gitu. Gitu sih, ya pengen rapihin lah. Soalnya beberapa spare part, aksesoris yang pengen gue balikin original lah. Susah. Maka dari lu nih, gue tunggu nih. Siap. Minta tolong cariin barang gitu. Boleh. Barangkali Anda sekalian yang mencari barang-barang antik, silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Bener. Jago dong yo, jago nih. Bahaya. Oke.
Siap. Jadi ini ya Vin, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Thank you guys. Waktu nuwun sanget nggih Mas. Apa bojongan sama musuh. Podo-podo. Podo Yoi, dan semoga rencana untuk Opa John cepat terkabul dan bukan tersampaikan juga ya. Cepat tercapai. Tercapai, amin. Mudah-mudahan bisa lah. Nunggu dari lo ini ya. Siap. Oke, jadi demikian untuk segmen kaum kami kali ini. Jika video kita ada pesan dan kesan, silakan cantumkan ke nomor di bawah ini. Apabila ada kelebihan dan kekurangan di video kita, tolong dimaklumi. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.